Selamat siang. Saya tidak dapat menahan rasa halu karena waktu saya berdoa untuk ketua yang baru, saya bayangkan ayah saya pasti akan menangis. Saya tidak bisa membayangkan keindahan suasana surgawi yang ada di tempat ini. Dan ini adalah satu realita. Saya itu tidak mudah terpengaruh. Saya termasuk orang yang kritis, mengamati semua kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan kita. Saya hanya ingin menyampaikan kita harus belajar dari situasi yang ada di sekitar kita, bahwa kita punya realita-realita baik. Realita-realita baik dalam kehidupan, dan itu saya sempat mengalami sendiri karena pada waktu kami sedang mengantarkan Suzette Hating ke Papua, pada waktu beliau ingin membuka House of Worship di Timika. Saya ingat sekali, saya itu ketemu dengan Lukas NMB. Dan Lukas NMB waktu itu gubernur Papua yang tidak habiskan dan minta didoakan oleh Suzette Hating. Suzette Hating waktu itu adalah pendoa unggulan dari Reinhard Bonnke, penginjil yang luar biasa di Jerman. Dan itu adalah satu perkenan yang untuk saya, itu satu pengalaman yang luar biasa. Saya waktu itu mengalami bahwa Suzette ingin memberikan pengurapan khusus kepada Lukas NMB. Tetapi DNA pemimpin Kristen kalau sudah punya jejak digital yang korup, itu ternyata berubah sekali ketika itu benar-benar terjadi. Ketika sekarang ditemukan beliau adalah satu mafia judi di Singapura, itu satu informasi yang sangat luar biasa untuk saya dengar. Untuk menerima kenyataan itu sangat berat. Saya berharap bahwa ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa kita harus percaya pada logika, pada rasio, pada realita-realita kehidupan. Saya masuk di dalam konflik dengan Suzette Hating, padahal saya yang membukakan jendela atau kawasan untuk memasuki Papua. Saya pergi ke Solo, saya pergi ke Manokwari dan Timika, dan di tiga lokasi ini kami pergi hanya ingin meneguhkan, membukakan lapangan atau membukakan penginjilan di daerah Papua. Saya ingat waktu saya pergi ke Mansinam, Pulau Mansinam itu tempat pertama kali Injil itu dibuka, sehingga akhirnya Manokwari itu menjadi kota Injil. Saya tidak lupa bahwa Suzette sangat komit kepada semua urusan tentang penginjilan di Indonesia, dan Papua itu menjadi satu target atau destinasi utamanya dia. Tetapi saya juga baru sadar bahwa ada orang-orang yang sama sekali tidak bisa tersentuh dengan pengurapan yang sebagaimanapun dahsyatnya yang dia alami. Saya juga sangat terkejut bahwa waktu ternyata Lukas NMB ini sekarang terbukti memegang satu kawasan yang sangat sulit untuk dipahami. Saya baru menyadari ini bisa terjadi juga di dunia nyata. Saya juga belajar dari pengalaman Malaysia. Malaysia mempunyai dua Perdana Menteri yang istimewa. Yang satu adalah Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad itu memiliki satu kemampuan yang sangat luar biasa di dalam menjaga kebugarannya. Kebugarannya itu untuk membuat dia itu tetap bisa berfungsi dan bisa berpikir
dengan jernih, dan dia mengikuti apa yang nasihat ibunya. Nasihat ibunya kepada Mahathir bahwa kalau kita pernah merasakan suatu makanan itu enak, nggak perlu diteruskan. Itu salah satu cirinya. Dan itu sepertinya sederhana, tetapi itu benar. Contohnya, saya pikir sekarang ini saya sudah berkurang banyak, 8 kilo kira-kira. Dan saya sedang kerja untuk turun lagi 4-6 kilo saat ini. Lepas daripada itu semua, ternyata Mahathir Mohamad itu punya keunggulan di dalam terus belajar, sehingga dia menjadi satu-satunya Perdana Menteri tertua dan terpilih kedua kali di dalam hidup. Karena orang itu tidak bisa mikir, bagaimana orang bisa memikirkan bahwa seorang Mahathir Mohamad itu bisa diakui karena dia juga seorang dokter dan juga politisi. Saya mendengar juga satu interview dari Menteri Ginanjar Kartasasmita ketika dia mewawancarai mana yang duluan, sebagai politisi atau dokter duluan. Jawabnya Mahathir sederhana, saya bukan soal ini ya, saya hanya mencari dokter ini hanya untuk apresiasinya. Dan ketika apresiasi saya bisa menyadari bahwa dengan apresiasi yang seperti ini, saya bisa menerima kemampuan untuk berkontribusi dengan baik. Dan itulah yang menjadi kata kuncinya. Bagaimana dia bisa mengkontribusikan hidupnya kepada masyarakat lebih baik. Dan itulah yang saya pegang kata kunci untuk kontribusi kepada sesama. Saya baru menyadari ketika kita mengikuti perkembangan Perdana Menteri berikutnya, Najib Razak sebagai Perdana Menteri berikutnya setelah Mahathir Mohamad, itu sekarang terbukti tertangkap KPK atau Komite Anti Rasuah. Bedanya korupsi di sana namanya rasuah, dan korupsi rasuahnya itu begitu dahsyatnya sehingga istrinya Rosmah Mansur itu sekarang mempunyai koleksi tas yang tidak kalah dengan koleksinya Imelda Marcos, salah satu ibu yang pimpinan di Filipina yang kemudian menjadi beken hanya karena koleksi yang istimewa ini. Artinya secara negatif ternyata korupsi itu bisa dianggap sebagai suatu keunggulan karena jumlahnya. Jadi jumlahnya itu begitu tingginya sampai dianggap ini luar biasa nih. Koleksinya dari Rosmah Mansur ini tidak kalah dibandingkan dari Imelda Marcos. Nah, mengapa saya ingin sampaikan hal-hal yang sederhana ini? Karena ini realita hidup ini dan kehidupan semacam ini tidak mudah untuk dicerna. Yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan selamat kepada kepengurusan baru adalah betapa kita ini harus syukuri bahwa kalau kita masih sehat saat ini, kita masih bisa berkarya saat ini, itu adalah satu kasih karunia yang luar biasa. Amin. Saya hanya tidak semua orang bisa mengalami untuk bicara seperti ini, bisa ketemu dengan orang-orang yang mengasihi kita, satu visi dengan kita dalam pelayanan, itu tidak mudah, sama sekali jauh dari hal yang sederhana. Saya makin menyadari bahwa hidup kita ini sudah ditentukan Tuhan, bahwa kita bisa masuk di dalam lingkungan evangelis atau penginjil atau apapun namanya. Kita semua memiliki kesempatan peluang yang besar yang luar biasa. Tadi saya dengar dari Pak Britono betapa yang kita alami ini dan perkembangannya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya menganggap perlu ada satu pembiasaan untuk kita lebih percaya pada penerus, tetapi penerus juga layak untuk melanjutkan apa yang dianggap bisa baik menurut judgement atau menurut penilaiannya dia pribadi.
Salah satu contoh yang terbaik adalah keluarga Jokowi. Maaf kalau saya terpaksa menyinggung beberapa hal tentang ini. Ini bukan soal kampanye, tetapi ini bicara realita. Pada waktu Gibran Rakabuming itu menjadi wali kota Solo, dia mengambil keputusan untuk semua tidak selalu harus ikut yang sama dengan Jokowi. Itu luar biasa. Dia mengambil keputusan untuk membuka relasi dengan contoh pengiritik Jokowi. Antara lain pengiritiknya itu adalah kehilangan kesempatan. Dia pengiritik Jokowi itu tidak semuanya diikuti, tetapi ada yang benar dan harus dikembangkan. Kalau memang ada yang benar dari pihak lawan, harus tetap diakui dengan sportif. Dan sportivitas itu yang selama ini kurang. Kemarin pada waktu kami dengar adanya kerusuhan di Kanjuruhan, di Malang, Kepanjen itu hanya satu dasarnya, kurang sportivitas, dan ini yang menjadi ciri yang bisa mencelakakan seluruh keluarga kita. Kalau kita kurang sportif dan kita mendulukan karena kita kenal, karena kita punya relasi dan segala macam, itu adalah satu kekeliruan. Ada semacam pemilihan mana yang lebih cocok untuk diri kita sendiri. Saya bersyukur kalau saya boleh hadir siang hari ini untuk bisa bicara tentang ini, dan saya mendengar dari Pak Britono bahwa sudah ada satu keberanian untuk mengambil satu keberanian untuk mengambil satu kesungguhan di dalam mengambil pola yang terbaik. Jadi bukan hanya doa saja, tetapi juga peneguhan dalam hati bahwa ini yang Tuhan inginkan. Saya sangat setuju dengan kepemimpinan semacam ini. Saya tidak bisa terlalu banyak bicara walaupun saya mencoba menyesuaikan diri dengan jadwal saya, tetapi perubahan ini membutuhkan membutuhkan akomodasi. Kami akan pindah. Jadi saya sekaligus minta izin untuk cerita. Kami akan keluar dari Malang, tetapi sebetulnya bukan keluar dari Malang, tetapi boyongan ke Jakarta. Boyongan ke Jakarta itu karena kami menganggap dalam masa tua ini kami butuh dekat dengan keluarga yang caregiver kami, orang yang memperhatikan kita dalam kondisi misalnya darurat, supaya tidak terlalu jauh, supaya tidak terlalu sulit untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan para caregiver kita. Dan itu yang saya ingin sampaikan. Dalam rangka itu kami sedang boyongan. Ada beberapa hal yang kami pindahkan, kami operkan. Salah satu contohnya lukisan-lukisan yang kami anggap ini cocoknya untuk ini cocoknya untuk orang lain. Kami sedang terus berinteraksi, mikirkan mana yang tepat. Salah satunya yang akan banyak diterima oleh Pak Yahya Afandi, Pendeta Yahya Afandi dari lulusan Sapi, adalah referensi buku-buku saya yang dulu saya ambil sebagai kepustakaan pribadi saya dari YBK, Yayasan Bacaan Kristen. Itu dulu diawali, dan istri saya dulu kan menangani adanya Yayasan Bacaan Kristen. Tetapi kemudian buku-buku ini saya anggap lebih penting manfaatnya untuk seorang seperti Pendeta Yahya Afandi. Biarlah dia yang akan memiliki, biarlah dia yang akan memanfaatkannya. Dan seperti itu juga terjadi pada banyak hal. Salah satu contoh, saya mewariskan buku-buku bahasa Perancis yang saya terima dari Papa. Zaman dulu ayah saya itu terima 4 jenis bahasa, bukan hanya Belanda, tapi Jerman pasti, Perancis, dan Inggris. Dan yang Perancis ini itu dilatih oleh ayah saya, dan dilatih itu supaya dia pengucapannya, pronunciation-nya itu lebih jelas. Intinya
bahasa Inggris itu kurang memenuhi standar, sementara Perancis itu dianggap kelasnya lebih tinggi daripada Inggris, sehingga papa itu beli kaset, didengerin kasetnya itu untuk mendengarkan pengucapan bahasa Perancis itu. Saya syukuri, walaupun saya tidak mewarisi kaset-kasetnya papa, tapi kaset-kaset itu dipakai untuk mengupgrade diri sendiri. Karena papa pernah menerima bahasa Perancis, sedangkan saya waktu itu hanya paling res Jerman untuk mengerti teknologi teknologi penyamakan kulit dengan bahasa Jerman. Karena papa itu sebagian besar memberikan buku-buku kepustakaan dalam bahasa Jerman. Yang Perancis saya wariskan kepada anak dari kepala bagian produksi kami yang diutus ke Perancis. Ini menarik sekali, ini sesuatu yang di luar dugaan juga. Bukunya papa saya wariskan kepada putri dari kepala bagian produksi kami untuk kirim ke Perancis karena dia mempelajari kaleng silang antara antara tanaman, kaleng silang antara tanaman. Saya tidak tahu itu bahasanya apa, tetapi intinya dia belajar itu kita Perancis dengan memegang bukunya apa sendiri. Artinya, walaupun bukan untuk saya sendiri, walaupun karena saya mencoba menguasai Perancis itu setengah mati, tetapi manfaatnya untuk orang lain. Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh kepengurusan ini, bahwa hidup kita ini terlalu padat, terlalu banyak untuk diurai. Semoga uraian ini bisa menjadi semangat untuk kita semua, bahwa kita tidak perlu kecil hati di dalam keterbatasan kita. Yes, jelas kita terbatas, tetapi pengakuan dari pemerintah menunjukkan bahwa orang yang kelompok yang kecil, komunitas yang kecil itu tidak perlu kecil hati, karena Tuhan kita besar, dan Tuhan kita yang besar itu lebih penting daripada semua alasan-alasan kita. Saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.